Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore. Nah, kembali lagi bersama saya, Nur Mulyaningsih. Hari ini ditemani dengan Mas Dimas Pangestu sebagai alumni Vkom Mercubuana Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya nih Mas, mungkin boleh perkenalan dulu nih. Oh ya, halo sebelumnya. Perkenalkan saya Dimas Pangestu Hernon Putra. Biasa saya dipanggil Dimas dan saya alumni Vkom Mercubuana Yogyakarta. Nah, kita membahas mengenai kegiatan Mas Dimas sebagai mahasiswa ya. Waktu masih menjadi mahasiswa di Vkom nih, gimana tuh dunia perkuliahan di sini? Tentunya pada saat perkuliahan kemarin, eh, suasana belajarnya itu seru dan dosen-dosennya juga ramah dan baik-baik. Terutama yang dosen yang paling seru itu ada Mbak Christine dan Mbak Rosa yang kebetulan menjadi dosen pembimbing saya eh, selama saya proses mengerjakan skripsi kemarin. Suasana kuliahnya itu berarti santai gitu ya Iya, Mas, asik. santai. Nah, kalau mau ngomong selama kuliah lagi nih, ilmu-ilmu yang sudah Mas pelajari itu apakah berguna setelah Mas lulus? Tentu saja ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan itu sangat-sangat berguna karena saya di Vkom Mercubuana Yogyakarta ini mengambil jurusan ilmu komunikasi yang konsentrasinya itu ada di visual komunikasi. Itu bidangnya di desain grafis dan itu sangat berguna banget bagi saya pada saat saya mengaplikasikan di dunia kerja. Berarti teori dan praktik selama kuliah itu sejalan sama. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk tugas akhir nih, Mas. Itu Mas skripsinya bagaimana? Kalau tugas akhir skripsi saya itu kalau di Vkom ini saya kemarin ngambilnya aplikatif, Mbak. Jadi Boleh bikin kemarin itu aplikatifnya kalau Viscom saya bikin merchandise. Jadi bikin merchandise untuk sebuah perusahaan dan kebetulan itu semuanya dari proses brainstorming termasuk juga client brief itu semua dari saya yang kerjain. Boleh diceritain tuh Mas, kira-kira merchandise-nya gimana? Kalau untuk merchandise-nya kemarin itu saya kan perusahaannya itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris. Jadi tema dari merchandise-nya itu uh, kayak pelajar-pelajar gitu, Mbak. Ada kotak pensil, pulpen, tas dan sebagainya yang masuk dalam tema pelajar gitu lah. Berarti untuk perusahaan itu. Ya betul. Itu selama menjalani skripsi aplikatif itu gimana tuh Mas? Karena kan katanya beda ya, skripsi biasa sama skripsi aplikatif. Itu Mas merasa lebih mudah atau justru kok sepertinya kayaknya skripsi biasa aja deh? Gimana tuh Mas? Kalau saya sendiri, kalau skripsi aplikatif itu menurut saya lebih ini ya, lebih menguji uh, ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan, terutama di visual komunikasi, karena di situ juga kita selain menulis karya itu juga membuat karya tersebut dan sampai karyanya itu dicetak seperti itu. Jadi memang udah tepat ya berarti pilihan Mas Dimas buat skripsi Ya, aplikatif. sepertinya begitu. Seperti itu. Nah, kalau realita praktik kerjanya nih Mas, susah gak cari kerja sebagai title-nya itu kan ilmu komunikasi gitu. Itu susah atau gimana? Kalau untuk cari kerja di dunia komunikasi khususnya sarjana ilmu komunikasi itu sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Dan kebetulan saya juga sebelum sebelum mencari pekerjaan saya sudah ditawari kerja terlebih dahulu seperti itu. Jadi nggak terlalu susah-susah banget juga. Kerjanya di mana tuh Mas? Kalau saya sekarang ada di Vkom, jadi Sebagai saya asisten lab. asisten lab. Oke. Nah kalau sebagai asisten lab nih, apa yang Mas rasa tuh relate dengan selama masa kuliah gitu? Tentu saja ilmu-ilmu yang dulu pada saat perkuliahan di Fakultas Ilmu Komunikasi di Mercu itu, terutama di Viskom ya, itu sangat sangat relate karena saya
di Vkom sendiri menghandle dari Instagram yang ada di Vkom. Jadi saya membuat rancangan dan membuat narasi dari caption postingan tersebut. iya. Jadi semuanya masuk di Viscom. Oh, iya. Sudah berapa lama Mas di Lab Vkom ini? Kalau untuk di Lab Vkom saya dari bulan Juli 2022. Udah sekitar setahunan. Udah cukup Iya. lama ya ternyata. Nah, sudah selama kurang lebih setahun itu, gimana kesan pesannya nih selama sebagai asisten lab itu? Untuk selama jadi asisten lab, terutama kesan dan pesannya untuk ruang kerjanya itu sangat fasilitasnya sangat lengkap dan juga banyak ilmu yang didapatkan. Selain dari saya mengaplikasikan ilmu desain grafis saya juga belajar ilmu videografi dan juga selain itu melayani peminjaman alat yang ada di lab seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih mahasiswa Vkom UMB mau pinjam alat, bisa kan Mas Dimas? Iya, bisa. Khususnya ke lab Vkom. Boleh dikasih tahu lagi mungkin Mas, gimana cara kalau mau pinjamnya tuh? Kalau mau pinjam alat sebenarnya semuanya sudah tertera di website yang sudah dicantumkan di Instagram Vkom. Di situ ada link yang bisa satu link itu sudah masuk semuanya. Di situ ada website Vkom, ada hotline Vkom juga, ada website lab seperti itu. Jadi kalau mau minjam alat itu bisa cek di website lab Vkom yang ada linknya ada di Instagram Vkom. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi terakhir nih, kenapa harus memilih ilmu komunikasi di UMB? Oh ya, tentu saja pilihan saya kenapa harus ilmu komunikasi di UMBY. Pada saat pertama kali mendaftar itu saya sebenarnya bingung milih jurusan apa. Karena saya kan minatnya ada di desain grafis, jadi saya cari-cari jurusan yang ada sangkut pautnya dengan desain grafis. Dan kebetulan di Vkom di sini ada ilmu komunikasi yang ada konsentrasinya itu visual komunikasi. Disitulah saya berminat untuk memilih jurusan ini karena sangat relate dengan apa yang saya minat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktunya Mas. Nah, kalau untuk pertanyaan mengenai Masnya udah selesai nih. Jadi sekian untuk ngobrol santai Vkom kali ini bersama Mas Dimas. Seperti yang teman-teman sudah dengar juga kalau Vkom juga membantu memfasilitasi ya. Oh ya, kalau ini saya izin bertanya lagi nih Mas. Katanya waktu magang, Mas di Vkom juga? Iya, kebetulan saya magangnya di Vkom juga. Sebagai apa tuh Mas? Sebagai asisten lab juga. Oh, jadi itu membuka jalan karir juga ya? Iya, betul sekali. Oke, nah, jadi Vkom itu membantu mahasiswanya segitunya ya Mas ya? Oke, sekian ngobrol santai Vkom kita kali ini. Terima kasih untuk Mas Dimas sekali lagi dan untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya dan Mas Dimas meminta maaf jika kita ada salah kata atau perbuatan selama episode kali ini. Sekian dari saya, Nur Mulyaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMB aja.